itu mampu menghasilkan 100 sampai 600 juta ya, 100 sampai 600 juta dalam waktu 1 kali 24 jam. Boleh merekam, tidak boleh, pokoknya tidak boleh mengambil video. Mau hasil uangnya, mau model emasnya seperti apa, tapi besar-besar. Saya lihat langsung begini, begini, aduh luar biasa. Ini video pertama saya buat di bulan Februari ya 2026. Saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Mungkin cerita ini agak apa ya, apalagi ketika lihat thumbnail dapat 100 juta dalam semalam. Luar biasa. Dan yang mendapatkan itu kan masyarakat biasa, bukan pengusaha besar, bukan siapa-siapa ya. Ini terjadi dan ini nyata di daerah saya. Mohon maaf ya, saya belum bisa menyampaikan di mana daerah saya karena ini akan berhubungan dengan, ya tahulah seperti apa, atau orang-orang kita seperti apa, nanti akan diserang, dicari. Mungkin saja seperti itu. Tapi serius bahwa apa yang terjadi di daerah saya ini, meskipun saya tidak terlibat secara langsung ya, karena ini rezeki mereka gitu, tapi saya harus berbagi ini, saya harus mengabadikan momen ini, sekaligus saya ingin mencari tahu apakah hal ini pernah terjadi di wilayah-wilayah kalian, atau mungkin pernah terjadi di suatu tempat yang mungkin kalian pernah, atau Anda pernah menyaksikannya. Nah, silakan berbagi pengalaman di dalam komentar nantinya. Tapi ini jelas, ini murni, ini fakta bahwa hari ini syukur-syukur ya, untuk di awal-awal memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa ini kan tinggal berapa hari lagi ya, tinggal 2 minggu mungkin, atau seminggu lagi ya, kurang lebih seminggu lagi. Itu memang masyarakat yang ada di sini itu tidak semua ya, tidak semua, tapi ada ratusan orang masyarakat biasa tanpa ijazah, tanpa embel-embel lainnya, itu mampu menghasilkan 100 sampai 600 juta ya, 100 sampai 600 juta dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, penghasilannya dari mana? Jadi penghasilan ini perlu kalian tahu bahwa ini adalah hasil tambang ya, hasil tambang, hasil galian tambang. Ya, memang ada seorang pengusaha tambang, seorang bos ya. Saya juga mohon maaf belum bisa kasih tahu siapa dia. Tapi ada seorang bos yang memang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan sendiri tentang dia ya. Tapi memang secara gambaran besar bahwa dia luar biasa, melibatkan masyarakat untuk bekerja di tempatnya. Itu tambangnya ada beberapa, tapi tambang tradisional sih, tambangnya ada beberapa. Dan di satu tempat, itu satu wilayah milik tambangnya, itu keluar emas. Bayangkan, lebarnya seperti pembungkus rokok, itu emas semua, kemudian memanjang di bagian atas, bagian bawah, samping, dan lain sebagainya. Dan itu bahkan dia sendiri kaget kenapa bisa seperti itu, kenapa rezekinya bisa seperti itu. Dan yang paling heboh di sini itu adalah masyarakat. Bayangkan, masyarakat biasa teman-teman, masyarakat biasa itu bisa menghasilkan 100 juta sampai 600 juta dalam satu malam ya, dalam 1 kali 24 jam. Dengar-dengar yang terakhir ini dia waktunya hanya dikasih 3 jam ya, waktunya hanya dikasih 3 jam, masuk ke dalam 3 jam, keluar ganti lagi, dan begitu seterusnya. Itu saja bisa menghasilkan 50-an juta, 90-an juta, 100 juta, bahkan kalau memang rezekinya itu bisa sampai 200-an juta. Luar biasa. Hari ini saya menyaksikan bahwa mereka yang ada di wilayah saya, tapi saya tidak menangkap momennya, saya tidak merekam karena saya juga agak tidak enak ya. Mereka beli perlengkapan untuk mempersiapkan lebaran nanti, mulai dari kursi dan bahkan motor listrik, itu seperti beli sayur di pasar ya. Setiap hari pasti ada motor listrik, dan bahkan motor-motor jenis-jenis trial CRF, udah luar biasa. Nanti ada postingan saya kasih lihat. Itu dibeli bagaikan beli kacang ya.
Luar biasa ini berdiri ya. Duduknya saya menyaksikan langsung, dan ini akan saya abadikan, saya ceritakan kepada siapapun yang menyaksikan ini. Dan mungkin ada rahasia Tuhan yang memang di sini terjadi dan di tempat lain terjadi, meskipun kita doakan bersama di beberapa tempat tidak sama seperti ini ya. Mereka mengalami kendala-kendala dalam konteks musibah ya. Kita doakan mungkin setelah musibah mereka akan merasakan hal-hal terbaik yang disiapkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berat kepada manusia sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Mohon maaf saya tidak berceramah ya, tapi itu yang saya kutip. Kembali ke tadi bahwa saya sempat berjalan-jalan ke suatu wilayah tidak jauh dari lokasi yang kena itu ya, yang bertumpah emasnya. Tidak jauh, kalau jarak dari tempat saya, dari rumah saya itu sekitar 3 sampai 4 kilo ya. Kemudian saya pergi ke suatu tempat di sebelahnya, tidak jauh, kurang lebih ada 500 meter atau 600 meter di bagian bawahnya. Saya pergi bercerita di situ, dan mereka di situ berbeda ya, bukan sama dengan yang mendapat. Mereka juga ada penghasilan tapi tidak terlalu besar ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka juga bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Dan ini hal yang memang mungkin dalam sejarah ya, kalau dalam sejarah saya sih, saya berpikir bahwa tempat saya ini, wilayah saya ini merupakan wilayah yang memang sejak dari zaman dahulu ya, dari tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu ada beberapa orang yang memang sudah ditakdirkan untuk mendapatkan hal yang sama gitu. Sehingga penghasilan tapi baru kali ini saya dengar itu masyarakat biasa yang bekerja di situ turut mendapatkan imbasnya dengan penghasilan yang luar biasa, 100 juta sampai 500 juta sampai 600 juta, dan bahkan dalam seminggu itu sudah ada yang merasakan memegang duit 1 miliar rupiah itu dalam waktu seminggu ya, bukan sebulan, bukan setahun. Nah, boro-boro kita setahun mendapatkan 1 miliar. Amin ya, amin, kita doakan bersama. Tetapi ini adalah pengalaman dan juga bukti bahwa ini akan menjadi sejarah, ini akan diceritakan. Mudah-mudahan video ini tidak terhapus ya, dan ini akan menjadi sejarah. Anak cucu kita bisa menyaksikan ini. Dan bagaimana ya saya mau ceritakan ini, nanti berikut saya akan coba-coba untuk mengambil beberapa fakta di lapangan. Tapi memang untuk hal ini kan memang ada aturan di tempat itu, tidak boleh merekam ya, pokoknya tidak boleh mengambil video. Mau hasil uangnya, mau model emasnya seperti apa, tapi besar-besar loh. Saya lihat langsung begini, aduh luar biasa. Wow, dalam semalam mereka bisa mendapatkan sekilo sampai 8 kilo sampai 20 kilo emas. Gila men, sampai 20 kilo emas itu dikali sekarang berapa ya, 2 jutaan lebih. Aduh, patah ya. Memang ya. Dan menariknya saya ingin sampaikan bahwa ketika ini ini didapatkan oleh masyarakat, jadi dari bos mempekerjakan masyarakat biasa yang ada di kampung kaya. Kemudian mereka ini mendapatkan uang yang fantastis, fantastis lah. Masyarakat biasa mendapatkan 100 juta kan gitu, 100 sampai 600 juta. Ini imbasnya kena ke seluruh warga. Ada kurang lebih berapa ya, ada 7.000, 8.000 warga yang ada di kampung saya. Itu sudah kira-kira 90% lah mendapatkan imbasnya. Jadi mereka dapat uang ini, itu bayangkan, mereka bisa sawer, bisa kasih ke orang-orang, ke masyarakat yang bertemu mereka di jalan kah, atau mungkin ada yang datang ke rumah, atau bertepatan bertemu, itu langsung dikasih 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta.
Iya, begitu. Jadi seperti itu. Jadi apa ya? Jadi seperti mereka ingin mencalonkan mencalonkan jadi pejabat. Waduh, tapi ini jujur mereka ikhlas dan dari ratusan orang itu berbagi rezeki ke ibu-ibu, ke anak-anak yang sekolah. Pernah ada teman saya ya, teman saya rumahnya di samping sekolah kan. Jadi depannya itu dilewati oleh anak-anak sekolah SD. Jadi pas dia mau menerima pertama itu hampir 300 juta, 200 juta lebih ya. Bayangkan anak-anak yang lewat di sekolah itu, tapi anak-anaknya tidak banyak ya, mungkin kelas 5, kelas 6 ya, baru pulang sekolah. Itu siapapun yang lewat anak-anak itu dikasih 50 ribu. Padahal dia bukan bukan, cuman dia ingin berbagi rezeki, dan ini dicontohi oleh setelah pergantian orang-orang untuk menambang dan mendapatkan hasil itu dicontohi semua. Mereka memberikan rezeki, membagikan rezeki, bersedekah. Dan bayangkan yang saya kaget itu tiba-tiba paginya kan selalu dikasih umum ada pembangunan masjid kan di sini, dikasih telah masuk sumbangan sebesar 82 juta rupiah. Bayangkan 82 juta rupiah masuk sumbangan 82 juta rupiah diberikan itu dari sekelompok orang ini ya. Mereka kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 orang itu, sampai kalau sekarang sih sudah terinformasi sudah sampai 30 sampai 40 orang. Itu dikasih sumbangan, dikasih karpet berapa gulung, kemudian ditambah dengan uang 82 juta hasil dari tambang ini. Dan memang di mana-mana sih memang begitu ya, kalau namanya hasil tambang kan luar biasa. Itu kemarin kan bayangkan Natali Roster, siapa itu saya tidak tahu lengkap namanya. Natali kan dapat uang dari Tatelo berapa 350 juta itu, joget-joget, DJ dapat saweran 350 juta. Kemudian di Rata Totok berapa, dapat 500 juta. Lalu ambur duit di atas kasur kan, kemudian di foto, di video gitu. Nah kalau di sini berbeda, bukan disawer ke artis ya, tidak, di sini tidak disawer ke artis, tapi ini disawer ke masyarakat yang ada gitu. Membeli barang-barang di UMKM, ke pasar ikan, pasar sayur dan lain sebagainya, itu membeli, dikasih uang mau dikembalikan, sudah Anda usah dikembalikan. Itu dirasakan oleh masyarakat. Itu semua diposting di Facebook ya. Saya tahu ini karena mereka posting di Facebook setiap hari dari awal Januari ya, dari awal Februari sampai dengan hari ini, sudah berapa hari ini, tanggal berapa ini, itu di postingan selalu alhamdulillah, terima kasih telah berbagi rezeki. Dan ini memang contoh, dan ini perlu diketahui ya bahwa mereka bersedekah ini itu contohnya dari bos mereka gitu. Makanya saya bilang tadi bahwa saya akan ceritakan tersendiri tentang bos mereka ini. Kebetulan bos mereka ini saya kenal juga ya, saya kenal, kami sering diskusi gitu. Di part berikut saya akan ceritakan ini. Paling tidak secara gambaran umum saya sudah berbagi, dan ini video pertama saya. Mudah-mudahan selanjutnya saya akan buat video lagi untuk berbagi cerita, dan mudah-mudahan ini bisa didengar dan bisa menjadi pengalaman. Dan kalau misalnya ada yang sama ya, kejadian seperti ini, silakan mungkin dituangkan dalam kolom komentar gitu ya. Terima kasih, ketemu lagi ya.